Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, NIM 19310143. Di sini kelompok kami akan membahas tentang aspek hukum bisnis. Bagaimana pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis? Bisnis merupakan penopang perekonomian dan pembangunan suatu bangsa. Bisnis semakin lama semakin berkembang, baik dari bidang jasa maupun barang. Dalam melakukan bisnis harus ada aturan hukum yang mengatur, sehingga pelaksanaan bisnis berlangsung lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kemajuan satu ekonomi atau bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Selanjutnya, hukum bisnis dan hukum bisnis. Apa itu hukum dan apa itu bisnis? Jadi, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan, yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Selanjutnya, bisnis. Apa itu bisnis? Kata bisnis secara harfiah, bisnis berasal dari istilah Inggris, yaitu business, yang berarti kegiatan usaha. Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Bisnis dibedakan menjadi tiga, yaitu commerce, industry, and service. 138 ayat 1 KUH Perdata. KUH Perdata adalah satu asas kontrak perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Dalam kurung, kontrak yang dibuat diberlakukan sama dengan 2. Asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis, sumber hukum perundangan tersebut adalah hukum perdata, KUH Perdata, hukum publik dalam kurung pidana ekonomi, hukum dagang dalam kurung KHU Dagang, peraturan perundang-undangan dalam kurung KHU Perdata Pidana atau KHU Dagang. Hukum perdata dan hukum dagang dalam hubungannya dengan bisnis. Hukum perdata atau hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus atau istimewa atau kepentingan individu atau kepentingan perseorangan. Hukum perdata dan hukum dagang. Secara sistematik, KUHP Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 perihal orang atau van personen, berisi tentang diri seseorang manusia dan hukum kekeluargaan. Buku 2 perihal benda, van zaken, berisi tentang hak-hak bendaan dan hukum warisan. Buku 3 perihal perikatan atau perjanjian, van verbintenisen, berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Buku 4 perihal pembuktian dan kadaluarsa, berisi tentang perihal alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Hukum dagang pada dasarnya adalah jenis khusus dari hukum perdata. Karena itu, hubungan hukum, tindak atau perbuatan hukum perdagangan merupakan pula hubungan hukum. Tindak atau perbuatan hukum keperdataan. Hubungan hukum perdataan dengan hukum dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUH Perdata yang berbunyi, ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali KUH Dagang sendiri mengatur secara khusus. Dalam hubungan ini berlaku adagium lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum. Adapun sumber-sumber hukum adalah 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan atau dibukukan. A. Kitab Undang-Undang Hukum-Hukum Dagang KUHD atau Wetboek van Koophandel Indonesia WVK, seperti kewajiban pembukuan, bentuk-bentuk persekutuan, kepailitan, surat-surat berharga, dan lain-lain. B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata atau Burgerlijk-Wetboek. Hal ini diatur dalam buku 3 tentang perjanjian atau verbintenis dan sebagian di buku 2 tentang hak kebendaan atau zaken. 2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, seperti peraturan kepailitan, hak milik intelektual, hak cipta, hak paten, hak miras, dan lain-lain, hukum perdagangan konsumen, perbankan, anti monopoli, dan lain-lain.
Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.